Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Sinta. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang sangat ramai diperbincangkan. Sebuah obat yang awalnya terkenal sebagai obat penurun berat badan, yaitu Ozempic. Banyak orang mengira obat ini hanya bisa membantu orang kurus, tapi ternyata penelitian terbaru menunjukkan bahwa Ozempic berpotensi mengobati penyakit lain di luar masalah berat badan. Fakta ini tentu mengejutkan sekaligus menimbulkan banyak pertanyaan. Jadi, apakah benar obat ini bisa jadi obat ajaib atau jangan-jangan ada risiko besar yang belum banyak diketahui orang? Mari kita bahas tuntas dan pastikan kalian simak sampai akhir ya, karena informasi ini sangat penting untuk kesehatan jangka panjang. Segmen pertama, apa itu Ozempic? Penjelasan dasar. Ozempic adalah nama dagang dari semaglutid, termasuk dalam golongan GLP-1 receptor agonist. Awalnya dikembangkan untuk diabetes tipe 2, bukan untuk diet. Cara kerja meniru hormon GLP-1, memperlambat pengosongan lambung, mengurangi nafsu makan, mengatur kadar gula darah, efek samping umum, mual, muntah, konstipasi, kadang nyeri perut. Efek samping serius, langka, pankreatitis, masalah kantong empedu, resiko tiroid pada hewan percobaan. Segmen kedua, popularitas sebagai obat kurus. Tren di Amerika dan Eropa, banyak selebritis memakai Ozempic untuk diet cepat. Penurunan berat badan rata-rata 10-15% dari berat awal dalam 1 tahun. Dibandingkan diet biasa atau olahraga, jauh lebih signifikan. Permintaan meningkat drastis hingga memicu kelangkaan obat bagi penderita diabetes. Kontroversi, etis atau tidak jika orang sehat memakainya hanya untuk kurus. Segmen ketiga, Ozempic dan penyakit jantung. Studi klinis menunjukkan bahwa semaglutid bisa menurunkan resiko jantung dan stroke pada penderita diabetes tipe 2. Mekanismenya mengurangi inflamasi, memperbaiki profil lipid, menurunkan tekanan darah. Data dari trial besar Sustain dan STEP, pasien yang memakai semaglutid punya risiko lebih rendah untuk kejadian kardiovaskular besar. Artinya, Ozempic bukan hanya soal berat badan, tapi juga bisa jadi pelindung jantung. Segmen keempat, Ozempic dan kesehatan otak. Ada riset yang menunjukkan potensi GLP-1 agonis membantu fungsi kognitif. Beberapa studi awal kemungkinan membantu pada Alzheimer dan Parkinson. Mekanisme mengurangi inflamasi saraf, meningkatkan metabolisme energi otak. Masih tahap penelitian, tapi prospeknya menarik. Segmen kelima, Ozempic dan penyakit liver. Non-alcoholic fatty liver disease atau NAFLD, lemak menumpuk di hati. Semaglutid terbukti menurunkan kadar lemak hati, memperbaiki enzim hati. Potensi jadi terapi tambahan untuk penderita obesitas dengan fatty liver. Segmen keenam, efek pada kesuburan dan hormon seksual. Pada pria obesitas, penurunan berat badan sering meningkatkan kadar testosteron. Ada kemungkinan Ozempic secara tidak langsung memperbaiki kesuburan pria. Pada wanita dengan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, semaglutid dapat membantu menurunkan resistensi insulin, memperbaiki siklus menstruasi. Tapi belum ada bukti kalau obat ini bisa langsung meningkatkan kesuburannya. Segmen ketujuh, risiko dan efek samping yang harus diwaspadai. 1. Tidak cocok untuk semua orang. 2. Resiko pankreatitis, batu empedu, efek lambung. 3. Tidak boleh digunakan oleh pasien dengan riwayat kanker tiroid meduler. 4. Efek rebound, berat badan bisa naik kembali setelah berhenti. 5. Masalah psikologis. Sebagian orang jadi ketergantungan pada obat, bukan gaya hidup sehat. Segmen ke-8, masa depan Ozempic. Semaglutid bisa jadi obat multifungsi, diabetes, obesitas, jantung, otak, liver. Sudah ada obat sejenis generasi berikutnya, tirazepatid, yang mungkin lebih efektif. Pertanyaan besarnya, apakah obat ini bisa jadi game changer kesehatan masyarakat? Segmen ke-9, kesimpulan dan pesan untuk penonton. Ozempic bukan obat ajaib, tapi jelas punya potensi besar.
Bisa membantu menurunkan berat badan, mengontrol diabetes, melindungi jantung, bahkan mungkin otak dan hati. Tapi tidak lepas dari efek samping dan kontroversi. Harus selalu digunakan dengan resep dokter. Pesan utama, jangan pernah bergantung hanya pada obat. Gaya hidup sehat tetap nomor 1. Makan seimbang, olahraga cukup, tidur cukup, dan kelola stres. Segmen terakhir. Jadi, apakah Ozempic benar-benar obat ajaib? Jawabannya tidak. Tapi apakah ini terobosan medis besar yang bisa membantu banyak penyakit? Jawabannya iya, sangat mungkin. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita sebagai pasien atau masyarakat bisa memanfaatkannya dengan bijak tanpa mengorbankan kesehatan jangka panjang? Saya Dr. Sinta, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini agar makin banyak orang paham bahwa obat populer bukan sekedar tren, tapi punya dampak luas pada kesehatan manusia.